baca atau kirim Al-Fatihah untuk yang meninggal. Ini terjadi di masyarakat Melayu. Transfer Al-Fatihah macam transfer fulus lah tuh di ATM. Transfer Al-Fatihah buat yang sudah meninggal. Oke? Kita mau bahas amalan itu bid'ah atau tidak. Begini cara. Yang pertama, apakah Rasul mampu baca Al-Fatihah? Tuh, pertanyaan pertama, apakah Rasul mampu melakukannya? Apakah Rasul mampu baca Al-Fatihah? Mampu nggak? Nah, begitu. Yang kedua apa? Adakah kondisi yang menuntut Rasul kan? Oke. Ada nggak kira-kira orang yang pantas Rasul kirimkan Al-Fatihah? Sahabat yang mati berjuang membela Rasul SAW, pantaslah mereka Rasul kirimkan Al-Fatihah. Ada kan? Oke. Setelah itu semua, ada nggak riwayat yang mengatakan bahwa Rasul mengirimkan Al-Fatihah kepada mereka? Apakah Rasul melakukan itu semua? Tidak ada. Maka amalan tersebut bid'ah. Faham? Mikrofon bid'ah dong. Ini kan zaman Rasul nggak ada, jadi sekarang kalau mau azan teriak-teriak aja sono. Begitu. Kita pakai rumus tadi. Apakah Rasul mampu melakukannya? Rasul mampu nggak bikin mic? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Rasul nggak mampu. Ya udah jangan dibahas. Emang Rasul nggak mampu. Berbeda ketika bicara Al-Fatihah. Rasul mampu dan Rasul tidak melakukannya. Paham? Kasus lain, biar lebih paham. Baca Yasin malam Jumat. Ini terjadi di Indonesia, di Malaysia. Baca Yasin malam Jumat. Rumus yang pertama apa tadi? Apa Rasul mampu melakukannya? Tayyib. Rasul mampu nggak baca Yasin? Ada nggak kondisi yang dia lewati, ya kan? Yang menuntutnya untuk melakukannya. Kira-kira pada masa hidupnya Rasul mengalami nggak sih malam Jumat? Oke. Setelah itu semua, apakah ada riwayat yang mengatakan bahwa Rasul baca Yasin malam Jumat? Maka bid'ah. Pintar, paham? Baca Yasin 3 hari, 7 hari, 40 hari mati. Ada nggak di sini? Di sini ada kan? 7 harian, 40 harian, 100 harian, di sini ada kan? Baca Yasin sama tahlilan. Iya kan? Oke. Rasul kalau mau baca Yasin mampu nggak? Ada nggak kira-kira orang-orang yang pantas Rasul bacakan atas mereka Yasin setelah meninggal? Ada sahabat yang dimuliakan dan lain-lain yang mati berkorban untuk Islam. Kalau mau Rasul memuliakan, ada. Tapi setelah itu semua, apakah Rasul bacakan Yasin untuk mereka? Adakah riwayat yang mengatakan hal itu? Enggak ada. Maka bid'ah. Abu Hurairah sebelum tidur malam, maka dia memetik tali yang dia simpul 2000 simpul, alfa uqdah, 2000 simpul. Setelah itu barulah dia tidur malam 2000 simpul. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu tidak pernah dilakukan Nabi. Jadi jangan pertanyaannya, pernah nggak dilakukan Nabi? Pernah nggak dilakukan Nabi? Abdurrahman bin Auf, kalau dia masuk rumah, dia baca ayat kursi di 4 pojok. Ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. Buka dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Tidak pernah dilakukan Nabi. 7 hari, 40 hari, buat kenduri, bagi makanan, kirim doa. Tidak dilakukan Nabi. Tidak dilakukan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat Nabi. Tapi ada dalam fatwa tabi'in, namanya Imam Atha. Kata Imam Atha, ulama dari kalangan tabi'in, orang yang meninggal dunia, maka dia diuji di kuburnya selama 7 sampai 40 hari, maka dianjurkan bersedekah dan berkirim doa. Andai saya mati, keluarga saya akan bersedekah selama 40 hari. Pergi ke panti jompo, ke panti yatim, berikan makanan terus. Ya Rasulullah, ummi matat, emakku mati, apa atasaddaqu anha? Apakah aku boleh bersedekah? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah engkau. Ayus sedekatu afdal, sedekah apa yang paling afdal? Saqiyul ma', memberi air minum. Pernah kamu beli air minum? Enggak pernah.
Pernah kamu kasih air minum botol? Enggak pernah. Lalu kamu sedekah apa? Sumur bor. Mantap. Nah, tapi jangan sampai gara-gara tradisi ini yang miskin, yang susah sampai ngutang bubur kacang hijau. Sudah jatuh ditimba tangga, diterkam kucing. Maka kita pesan ke dia, Pak, kami tahu Bapak tak mampu, istrimu meninggal dunia, maka kamu jangan ngutang-ngutang, kami yang akan bawakan makanan. Karena kata Nabi, isna'u ta'aman li ali Ja'far. Ja'far sudah mati, meninggal, buatkan makanan untuk keluarganya, karena dia sudah susah. Tapi bagi yang kaya, kebun sawitnya lebar, ada tambak udangnya, ada tambang batu baranya, dia mau bersedekah, silakan. Yang takut makan, ada kata sambutan dari ahli waris. Bapak ibu sekalian, ini makanan yang ada ini bukan harta utang, bukan pinjaman, bukan warisan bapak kami, ini murni sedekah saya, anaknya yang kaya. Apa kalian tak tahu bahwa saya ini kaya? Ha? Banyak orang yang nanya, kirim bacaan Al-Fatihah atau ayat-ayat Al-Quran yang lain, Yasin atau Al-Quran 30 juz kepada mayit atau seorang yang udah meninggal dunia, itu sampai atau tidak? Sampai atau tidak? Ada yang dengan keras mengatakan tidak sampai, bid'ah, neraka. Ada yang mengatakan seperti itu. Lantas bagaimana komentar Pak Novel ya terhadap pernyataan tersebut? Sebetulnya sampai atau tidak? Wahai umat Islam di negara yang sangat aku cintai ini, tanah airku Indonesia, dan dimanapun Anda berada, bertanyalah pada ulama. Umat Islam di negara ini mengamalkan yang namanya tahlilan, mengamalkan yang namanya kirim surat Al-Fatihah, kirim surat Yasin, ya, kirim Al-Quran kepada yang meninggal dunia, turun-temurun dari dahulu kala sampai hari ini, dan insya Allah ila yaumil qiyamah. Dan itu bukan diajarkan oleh orang bodoh kepada orang bodoh, tetapi diajarkan oleh para ulama kepada para ulama dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalilnya apa? Saya mau ambil satu dalil saja. Dalil ini difatwakan oleh Mufti Mesir, Syekh Ali Al-Jum'ah, Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir. Insya Allah nanti akan saya share rekamannya. Ya, tapi ini biar yang ini di-share juga. Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah mengatakan salah satu dalil mengirim Fatihah itu ya, dari Rasulullah SAW. Kalau dibilang bukan amalan Nabi ya, ini dalilnya dari Nabi. Rasulullah ketika ditanya gitu, bagaimana jika seorang menghajikan orang yang sudah meninggal dunia? Ya kan? Rasul mengatakan seseorang boleh menghajikan orang yang sudah meninggal dunia. Betul? Oke. Jadi menghajikan orang yang sudah meninggal dunia itu sampai pahalanya kepada yang diniatkan untuk dihajikan. Sedangkan kita ketahui dalam haji itu isinya adalah nanti ada puasa. Puasa baik ketika haji maupun setelah pulang ke tanah air. Di haji juga ada yang namanya sholat. Ya, ada sholat sunnah setelah tawaf. Ya, ada sholat. Di haji ada yang namanya bayar kafaroh, bayar dam dan lain sebagainya. Artinya nafkah, sedekah, mengeluarkan harta. Di haji ada yang namanya talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Ada zikir. Di haji ada yang namanya qiraatul Quran. Artinya satu contoh dari Nabi, amalan haji itu mencakup semua amalan yang dilakukan oleh umat Islam Indonesia dalam rangka mengirimkan pahala amal soleh kepada yang telah meninggal dunia. Jadi kalau ada orang bilang ngirimkan Fatihah nggak sampai, berarti orang yang sholat untuk yang sudah meninggal dunia dan ibadah haji tadi, semua amalan hajinya nggak akan sampai. Makanya nggak usah bingung dalil lagi. Satu dalil ini buat orang yang punya hati sudah cukup. Buat yang ngeyel, wallahu a'lam. Ya. Jadi kalau Anda nggak sepakat nggak apa-apa. Tapi kalau tanya dalilnya, ini loh salah satu dalilnya. Dan ini difatwakan oleh seorang mufti Mesir, Syekh Ali Jum'ah, ulama yang luar biasa, bukan sembarang ulama. Makanya kita belajar dari banyak ulama, jangan cuma satu dua ulama itu tok yang dipegang, ulama-ulama besar yang lain kemudian ditinggalkan. Semoga ini barokah.